Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat Bias TV dan pemirsa Bias TV rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang rahasia bahagia ketika kematian tiba. Rahasia bahagia ketika kematian tiba. Apa sih rahasianya agar kita bahagia ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat maut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah terbesit dalam diri kita rasa takut? Wah, nanti kalau sudah sampai kuburan saya sendirian, saya nggak ada temannya, nanti saya kedinginan, apa yang semisalnya. Pernahkah terpikir seperti itu? Nah, sahabat Bias TV dan pemirsa Bias TV rahimani wa rahimakumullah, kita akan coba gali pelajaran di sini. Pelajaran ini saya temukan inspirasinya ketika kemarin pulang dari umroh bersama dengan rombongan. Ketika melihat mereka, kok sepertinya ada dua rasa di dalam wajah mereka, dalam diri mereka. Yang pertama, rasa bahagia. Yang kedua, rasa sedih. Sedihnya dari mana? Sedihnya adalah jamaah umroh yang tadinya pergi untuk beribadah di Baitullah, tawaf, sa'i, beribadah di Masjidil Haram, yang sholatnya lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid yang lainnya, di Masjid Indonesia maupun di Masjid Jogja misalkan. Lebih baik 100.000 kali lipat. Tentu ada rasa sedih. Kenapa sudah selesai waktunya? Sudah 9 hari kita di Saudi Arabia. Ada rasa kesedihan. Tapi di balik rasa kesedihan itu juga tersembunyi rasa kebahagiaan. Dari mana dia bahagia? Ternyata mereka bahagia akan bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan istrinya. Kata jamaah, Ustadz, kapan kita pulang? Saya sudah kangen dengan istri, dengan anak. Jadi akan bertemu dengan istrinya, akan bertemu dengan anaknya, akan bertemu dengan suaminya yang berangkat seorang wanita misalkan, akan bertemu dengan ayah ibunya, dengan tetangga, dan orang-orang yang mereka sayangi. Akan bertemu dengan orang-orang yang mereka sayangi. Rasa apa yang ada? Tentu rasa bahagia. Karena kangennya itu sudah menumpuk gitu. Akan ada rasa bahagia. Nah, dari sini saya mengambil pelajaran, oh ternyata rasa bahagia itu ada ketika kita membayangkan kebahagiaan di tempat yang akan kita tuju. Tadi mereka jamaah bahagia karena akan bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Maka seorang yang akan meninggal dunia, dia akan merasa bahagia ketika dia bisa menghadirkan kebahagiaan. Oh, nanti saya di sana, di alam kubur pun akan dapat kebaikan, akan dapat kebahagiaan, akan hidup dengan enak juga. Karena walaupun kita mati, kita tetap hidup kan, nggak mati sempurna, tapi masih akan merasakan kenikmatan ataupun azab. Nah, ada apa sih di alam kubur? Ada nikmat apa sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan saat kematian tiba? Pemirsa dan sahabat Bias TV rahimani wa rahimakumullah, di alam kubur itu bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka nanti akan ada seorang penyeru dari langit, an sadaqa abdi, hambaku sudah benar. Ini hadis ini bisa didapatkan di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Syekh Albani rahimahullahu taala membawakan hadis ini. Begitu juga dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi aslinya di dalam riwayat Imam Ahmad. Di sana dikatakan ketika seorang sudah berhasil menjawab pertanyaan malaikat, maka akan dikatakan fa'afrishuhu minal jannah. Berikan untuknya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan untuknya pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Ada berapa nikmat tadi? 1, diberikan permadani dari surga. 2, diberikan pakaian dari surga. 3, akan dibukakan pintu menuju surga.
fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian akan datanglah wangian surga. Tambah nikmat lagi yang keempat ini. Wa yussahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Maka akan diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Kita bisa memandang mana ini matanya? Kita bisa melihat sangat jarak yang sangat jauh sekali. Maka dikubur bagi orang yang berhasil menjawab pertanyaan dari para malaikat, nanti dia akan diluaskan kuburnya. Maddal basar, seluas mata memandang, sepanjang mata memandang, luas sekali. Ini nikmat yang keempat. Nikmat yang kelima. Kemudian akan datang seorang hasanul wajhi, wajahnya bagus. Hasanul thiyabi, pakaiannya juga bagus. Thayyibur rihi, wanginya juga terasa, tercium. Jadi wajahnya bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Kemudian dia mengatakan, absyir billadzi yasurruka, hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Berbahagialah dengan apa yang membahagiakanmu. Ini adalah hari di mana engkau dijanjikan. Dikasih kabar seperti itu, bagaimana kebahagiaan kita kira-kira? Dikasih kabar, berbahagialah, sekarang adalah hari yang membahagiakanmu. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Ketika di dunia dijanjikan akan ada kebahagiaan setelah kematian misalnya. Maka si mayit penasaran, bertanya kepada orang ini tadi, man anta fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Siapa kamu ini? Kok wajahmu sepertinya datang dengan kebaikan? Maka dia menjawab, ana amalukas soleh. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal soleh. Berarti kabar gembira nomor 5 apa? Kita akan ditemani oleh amal soleh kita yang datang dengan wajah yang bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi, dan membawa kabar kebaikan. Karena saking bahagianya orang yang ada di dalam kubur ini tadi, dia sudah diberikan permadani surga, pakaian dari surga, dibukakan pintu menuju surga. Kemudian dia sudah mendapatkan kubur yang seluas mata memandang. Dan yang kelima, dia mendapatkan teman yang baik wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Maka dia mengatakan, Rabbi aqimissa, Rabbi aqimissa. Ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan harta yang telah aku tinggalkan. Ternyata ada kebahagiaan di alam setelah kematian. Jadi pemirsa Bias TV dan sahabat Bias TV rahimani wa rahimakumullah, agar kita bahagia ketika kematian tiba, kita perlu untuk mempersiapkan apa kiranya yang bisa menjadikan kita bahagia di sana. Di antaranya tadi adalah amal soleh. Kita perlu beramal soleh, dan ketika kita beramal soleh, kita harus menghadirkan ini adalah temanku ketika di alam kubur nanti. Istri sudah nggak bisa nemeni, anak yang kita sayangi udah nggak bisa nemeni, keluarga kita, ayah ibu kita sudah nggak bisa nemenin. Yang bisa nemenin ya amal soleh kita. Maka saat kita beramal, kita usahakan, kita perbaiki agar dia menjadi teman yang baik saat kita di alam kubur. Jadi kuncinya kita gambarkan dan kita usahakan ada kebahagiaan di alam kubur agar kita bahagia ketika kematian tiba. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.